Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat jejak-jejak leluhur dari Mbak Dewi yang berasal dari Jerman. Nah, tapi Mbak Dewi itu justru nggak tahu kalau ternyata di dalam dirinya itu mengalir darah leluhurnya yang berasal dari Jerman. Mbak Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Mbak Dewi? Baik. Oke, nah mungkin sepintas kalau kalian melihat Mbak Dewi itu ya seperti orang Jawa pada umumnya ya Mbak ya, gitu kan ya. Tapi ternyata banyak yang nggak tahu, bahkan Mbak Dewi sendiri nggak tahu ternyata kalau marga Kohler itu ternyata adalah berasal dari Jerman. Nah, kita akan tanya-tanya sama Mbak Dewi. Iya. Mbak Dewi, nama ayah Mbak Dewi siapa? Theo Kauler. Theo Kohler. Oke. Nah, Mbak Dewi tahu nama ayah Theo Kohler dari siapa? Ya dari mama lah. Dari mama. Oke, mama waktu itu bilang gimana? Ya bapak kamu keturunan orang luar. Luarnya itu dari mana kita nggak tahu. Mama cuma bilang gitu aja. Oke. Jadi mama hanya bilang bahwa kamu keturunan dari luar. Nah, ternyata setelah saya cek di internet, marga Kohler itu berasal dari Jerman. Nah, salah satu turunan yang terkenal adalah Ahmad Dhani. Nah, jadi Ahmad Dhani, ibunya Ahmad Dhani itu Ibu Joyce Pamela Kohler itu ternyata marganya sama dengan ayahnya Mbak Dewi, Theo Kohler. Jadi, mungkin Mbak Dewi punya kekerabatan dengan Ahmad Dhani. Kalau diurut-urutkan ya Mbak ya, gitu kan ya. Nah, kita nggak pernah menyangka ya Mbak ya, ternyata marganya Mbak Dewi itu sama dengan marganya keluarga besar Ahmad Dhani, khususnya dari pihak ibu, yaitu ibunya Ahmad Dhani gitu kan, yang bernama Joyce Pamela Kohler gitu ya. Itu luar biasa sekali. Dan Mbak Dewi baru tahu ini juga ya Mbak ya? Iya, baru tahu. Sebelumnya nggak tahu ya? Enggak. Hanya tahu kamu turunan Belanda gitu ya? Enggak. Hanya tahu turunan dari luar negeri. Dari luar negeri gitu aja. Gitu. Oke. Nah, itu berarti Mbak Dewi banyak mendengar kisah tentang darah leluhur Mbak Dewi yang ternyata itu berasal dari Jerman, itu kebanyakan dari ibu. Cerita-cerita dari ibu. Iya. Kalau ibunya Mbak Dewi orang Jawa asli. Orang Jawa asli. Namanya siapa? Kartini. Ibu Kartini. Oke. Nah, kemudian ayahnya Mbak Dewi pernah nggak cerita ke Mbak Dewi kalau ternyata leluhur Mbak Dewi dari Jerman? Nggak pernah. Kenapa ayah nggak pernah cerita? Ya, karena aku juga nggak tahu ayah, Jadi? melihat ayah. Jadi aku tak bisa melihat cerita ayah, tak bisa merasakan kasih sayang ayah. Karena Mbak Dewi nggak pernah bertemu dengan ayahnya. Enggak sama sekali. Ayahnya kemana? Tahu pergi. Jadi sejak umur berapa Mbak Dewi ditinggal ayahnya? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi aku sama Andre itu sama, nggak bisa merasakan kasih sayang dari ayah. Iya, oke. Jadi nggak tahu wajah ayahnya seperti Enggak, apa? saya nggak mengenal Sama sekali. sama sekali. Mungkin kalau berpapasan di jalan pun nggak bakal tahu. Nggak kenal. Oke, Mbak Dewi lahir tahun berapa? 80. 1980. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Oke, nama lengkapnya Ibu Dewi Agustina. Dewi Agustina. Seharusnya di belakangnya disematkan nama Kohler ya, karena ayahnya masih Kohler ya kan. Kalau Jerman, Belanda itu biasanya ngambil dari garis keturunan ayah kan. Jadi tetap bisa disematkan Dewi Agustina Kohler. Berarti sejak Mbak Dewi lahir ke dunia umur 6 bulan, ayah Mbak Dewi pergi. Iya, pergi. Mbak Dewi berapa bersaudara? 5. 5 bersaudara, siapa saja? Yang satu itu keguguran. Oke. Kedua Weli. Ketiga Untung. Keempat Andre. Kelima aku. Oke. Mbak Dewi berarti bungsu dari 5 bersaudara. Iya. Oke. Dan Mbak Dewi perempuan sendiri. Iya. Oke. Nah, kemudian pada saat ayahnya Mbak Dewi meninggalkan Mbak Dewi itu, mungkin ibu pernah memberikan secari foto tentang ayahnya? Enggak. Sama sekali. Dalam foto juga saya nggak pernah lihat. Dalam foto nggak pernah lihat, dalam dunia nyata tidak pernah lihat. Jadi tahu besok di akhirat kenal nggak ya? Oh gitu. Oke. Karena sama sekali nggak bisa ngelihat wajahnya, nggak bisa merasakan kasih sayangnya, jadi nggak tahu ya. Oke. Nah, kalau ayahnya Mbak Dewi itu berapa bersaudara?
2 bersaudara. Oke, Theo Kohler ayahnya Mbak Dewi, Iya. saudaranya siapa namanya? Siapa? Fran. Fran. Ya, Fran. Fran Kohler. Oke, nah cuma 2 bersaudara. Ya, Fran Kohler ini kakaknya atau adiknya? kakaknya. Oke, berarti Mbak Dewi masih punya Pak D yang masih keturunan Jerman juga, Iya, itu Fran Kohler. iya. Nah, Pak Fran Kohler itu tinggal di mana? Bandar Jaya. Masih bisa terhubung? Artinya tahu kondisi rumahnya di mana gitu? Enggak. Enggak juga. Lokasinya di mana juga nggak tahu. Lokasinya udah tahu tapi kita berusaha cari tapi nggak ketemu. Oke. Ada perbaikan jalan di situ, terhambat di situ, jadi kita berhubung udah malam kita pulang. Oh, Mbak Dewi pernah mencoba untuk mencari. Iya, dengan Andre. Sewaktu Andre baru pertama kali pulang ketemu sama keluarga, kita cari keluarga ayah tapi kita gagal. Oke, jadi Mbak Dewi ini adalah adik kandung dari Andre Kwik ya, yang merupakan anak Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Belanda setelah 40 tahun tidak pernah ataupun mencari ibunya, dan ternyata setelah umur 40 tahun baru bisa ketemu ibunya ada di Indonesia, khususnya di Lampung, lebih tepatnya di Bigatel, Kabupaten Pringsewu. Video selengkapnya sudah saya upload juga di channel saya Jaro Songa, kalian bisa menontonnya. Nah, berarti Mbak Dewi bersama Andre pernah mencari Pak D-nya yang bernama Fran Kohler itu di Bandar Jaya, tapi tidak ketemu. Tidak. Sama sekali. Sama sekali. Jadi kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa. Oke, Pak Fran Kohler punya anak berapa? 2. Namanya siapa? Ferry sama Alex. Ferry sama Alek. Dan itu juga sampai sekarang belum pernah ketemu. Sama sekali kita nggak saling mengenal. Nggak. Belum tahu wajahnya. Belum. Bodel itu sepupu kandung ya? Iya, sepupu kandung, tapi kita nggak tahu yang tak ada tali silaturahminya. Belum pernah ketemu sama sekali ya? Belum. Oke, kalau Mbak Dewi belum pernah ketemu sama sekali. Ada kata Alex kesini, saya ya mau lah, nggak apa-apa. namanya Menyambung saudara. ya? Iya, menyambung. Betul, cuma kan nggak tahu sekarang dia di mana. Semoga melalui channel ini keluarga-keluarga yang tadinya terpisah bisa terhubung kembali ya Mbak ya. Namanya saudara kita Betul. ya ingin kumpul-kumpul lah. Iya ya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa menelusuri jejak keturunan Pak Fran Kohler ya yang ada di Bandar Jaya. Iya. Oke, Mbak Dewi, kita lanjutkan lagi tentang jejak-jejak dari darah yang mengalir di dalam tubuh Mbak Dewi. Ternyata itu masih ada keturunan Jermannya. Nah, Mbak Dewi, kalau boleh tahu nih, kan ayahnya Mbak Dewi itu bernama Theo Kohler. Iya. Tentunya dia punya ayah, punya ibu. Nah, ayah ibunya ini orang mana? Ya kalau nenek sih orang Bandar Jaya. Kalau kakek ya aku nggak kurang tahu lah ya. Kohler tadi itu ya? Iya. Oke, nenek dari Bandar Jaya. Apakah asli Lampung atau keturunan Jawa? Keturunan Jawa. Jawanya dari daerah mana? Cilacap. Cilacap. Lebih tepatnya lagi, Cilacapnya di mana? Maus. Oke. Nah, ada kisah apa nih atau ada cerita apa tentang Mbah Kasem di Maus? Di Maus itu kembang desa. Yang paling cantik di sana. Sampai nyampe orang luar itu kecantol. Oke. Lahirlah ayah saya dan Pak D saya. Oh gitu, ya. Oke, jadi aslinya itu ada keturunan dari Maos ya, Iya. dari Cilacap. Kemudian mereka pindah ke Bandar Jaya. Iya. Oke, dan kemudian menikahlah gitu kan ya si Menikahlah. Mbah Kasem ini dengan Mbah Kohler ya. Kohler. Oke. Nah, terus kalau ibunya Mbak Dewi sendiri nih dengan Pak Theo Kohler itu istri yang keberapa? Mama keempat. Keempat. Ya. Berarti sebelumnya sudah pernah nikah dengan wanita-wanita dari mana saja? Ya. Dari Jawa, dari Sunda, sampai mana lagi Mak? Dari Jawa juga. Jawa, terus ketemu Mama dari Jawa lagi. Oh, kalau Mama memang asli dari Pringsewu sini. Asli. Lahir besar di sini. Oke, iya, oke. Nah, Mbak Dewi, setelah Mbak Dewi tahu nih bahwa ternyata Mbak Dewi itu ada turunan Jermannya, dan namanya kita garis keturunan Mbak Dewi, itu artinya kita nggak bisa diputus, nggak bisa dipedot istilahnya gitu kan ya. Sampai kapanpun Mbak Dewi punya anak keturunan ya tetap itu ada terah Jermannya gitu. Gimana perasaan Mbak Dewi? Ya seneng lah. Seneng ya? Jadi bersyukur, jadi tahu gitu nggak sih? Asal usul kakek nenek moyang kita
kita jadi tahu, ya seneng lah Mas. Jadi sebelumnya Mbak Dewi benar-benar nggak tahu ya? Enggak, karena aku dibesarkan dari keluarga mama. Keluarga mama yang dari Jawa. Iya, nenek kakek aku dari Jawa, asli sini aja. Sehari-hari pakai bahasa Jawa. Mm-mm, Jadi sehari-hari pakai bahasa Jawa, Jawa. budaya didiknya budaya Jawa. Jawa, Jadi Jawa, benar-benar Jawa. walaupun memang ada keturunan Jermannya, Mm-mm. tapi karena seharian udah dididik oleh lingkungan-lingkungan Jawa, jadi ya Kami akhirnya terbiasa. terbiasa ya. Oke. Ini seperti dunia yang tertukar ya Mbak ya. Ya. Karena kakaknya Mbak Dewi ya, itu diadopsi oleh orang Belanda ya, yang notabene Andre Wijk ini adalah orang Indonesia, face wajahnya, kulitnya Ya. sama seperti kita, tapi dididik dengan cara Belanda gitu kan ya. Iya, iya. Mbak Dewi yang masih ada keturunan Jermannya dididik dengan keturunan dengan adat Adat budaya Jawa. Jawa ya. Iya. Oke, jadi ini semakin menarik ya Mbak ya. Iya. Jadi sebenarnya kisah keluarga Mbak Dewi itu semakin kompleks dan semakin menarik ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Kalau diurut-urutkan gitu kan ya gitu. Apalagi nanti kalau misalkan anaknya Andre. Anaknya Andre itu lebih rumit lagi Iya, kisahnya iya. ya, karena ngambil dari jalur ibunya kan. Iya, Nanti iya. siapa tahu ibunya ternyata dari negara mana lagi gitu ya. Oke. Iya, oke. Mbak Dewi, kalau selama ini berarti Ibu banyak berkisah tentang Bapak seperti apa sih? Sosok Bapak Pak Theo Kohler ini? Nah, sosoknya katanya ya seperti kakak-kakak saya lah. Mm-mm. Dari wajahnya gitu. Dari wajahnya, postur tubuhnya itu ya Bang Andre, Welly. Oh. Ya aku termasuk juga, kata mama, badan kamu itu kayak bapak, nggak ada Gede. yang kayak mama. Betul. Iya sih kalau ngeliat Andre, ngeliat foto-fotonya Andre gitu kan ya. Gede. Ngeliat Mbak Iya. Dewi juga rata-rata posturnya gede Kalau gitu kan mama ya. itu kan mini badannya. Betul, iya Kalau berarti kita itu gede-gede. gen dari bapaknya lebih kuat ya Mbak ya. Oke. Iya. Nah berarti waktu itu bapaknya Mbak Dewi, Pak Theo Kohler itu face-nya itu wajah-wajahnya itu udah seperti orang sini, hanya perawakannya seperti bule tinggi besar kayak gitu. Ya, tinggi besar. Mm-mm. Cuman kalau wajahnya kulitnya udah sama kayak kita di Kayak sini. kita di sini katanya. Oh, iya. Berarti mungkin karena sudah keturunan keberapa gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita urutkan nih sejak kepindahan mbahnya Mbak Dewi, Iya. mbahnya Mbak Dewi kan berarti Mbah Kohler ini ya. Iya. Mbah Kohler yang menikah dengan Mbah Kasem tadi ya, Mbah yang Kasem. dari Cilacap tadi Iya, ya. Dari Cilacap lahirlah Pak Theo dan Pak Fran. Iya. Terus Pak Theo menikah dengan ibunya Mbak Dewi, Ibu Kartini, lahirlah Mbak Dewi. Iya. Berarti Mbak Dewi sekarang udah generasi ketiga ya, Iya. keturunan Jerman ya. Kalau kita mengambil garis dari Mbah Kohler yang menikah dengan Mbah Kasem yang menetap di Lampung. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya Mbak ya, siapa tahu mbahnya Mbak Dewi, Mbah Kohler itu dia punya istri gitu kan ya, atau punya anak juga, leluhurnya juga mungkin itu ternyata sudah lama tinggal di Indonesia kan, kita nggak tahu ya, nggak siapa tahu. tahu udah tinggal di Jawa dulu gitu kan ya. Oke, tapi kalau kita mengurutkan yang silsilah yang di Lampung, Mbak Dewi adalah generasi yang ketiga. Berarti anaknya Mbak Dewi itu sudah masuk generasi keempat keturunan Jerman yang kini menetap di Lampung. Ketinggalan kapal mungkin ya Mbak ya. Waktu kapalnya mau balik ke Jerman, Mbak Dewi nggak sempet ikut, bapaknya nggak sempet ikut ya. Jadi Tapi akhirnya khusus ini buat Alex dan siapa mah? Ferry, Kita saudara, kita harus nyambung lagi biar tali silaturahminya. Kalau kamu lihat di YouTube ini, tolong kita sambung lagi. Kita nggak ada bekas saudara. Ferry, Alex, kalau lihat, tolong kami di Pringsewu. Kami siap menerima kalian apapun adanya. Kami mau. betul. Karena kita Mudah-mudahan. saudara. Betul. Mudah-mudahan ketemu, mudah-mudahan Ferry, Alex yang punya ayah bernama Franz Kohler ya bisa nanti Nyambung disambung lagi. lagi gitu kan ya, walaupun belum bisa bertatap muka, tapi mulai channel ini mudah-mudahan bisa mungkin video Ya, call lewat ya, WA, Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Saya harap sih kayak gitu sih. Iya, mudah-mudahan bisa tersambung karena waktu itu Mbak Dewi sekeluarga itu sudah ke Bandar Ya, Jaya berusaha kita nyari tapi sampai nggak- malam Mbak, Nyampe malam. Kita pulang nyampe jam 10 ya, Pak. jam 10 malam. Jam 10. Mbak tahu nama Alex, kemudian ada Ferry juga, itu adalah anak Pak Franz ya. Iya. Itu dari siapa? Dari mama. Oh, mama dulu pernah tinggal di mana? Ya di Bandar Jaya. Oke, jadi Pak Franz itu tinggal di Bandar Jaya Iya. bersama anaknya, Anak istri anak istri Alex dan juga Ferry. Ferry.
Terus habis itu Mbak coba cari lagi ke sana, ke Bandar Jaya lagi, tapi ternyata nggak ketemu nggak ketemu sama sekali. sama sekali. Apakah tetangga-tetangga di sekitar di Bandar Jaya itu ada yang mungkin pernah bercerita atau pernah apa ya, mungkin oh Pak Fran pindah ke sini gitu? Iya, kita ditunjukin sih arah-arah rumah Alek, tapi ya berhubung itu ada perbaikan jalan macet, kita jadi putuskan nggak usah lanjut. Oke. Karena waktu itu sudah malam Udah juga malam, ya kita dan nggak enak. nggak enak. Oke, terus habis itu jalan masih diperbaiki dan nggak Iya. memungkinkan untuk lewat karena bawa mobil. Iya, Jadi akhirnya putar balik ke Pringsewu. iya, Oke. Jadi waktu itu pernah ditunjukkan gitu ya Mbak ya? iya, Berarti Mbak Dewi belum pernah bertemu dengan Alek dan Ferry secara langsung. belum, Kalau ibunya Mbak Dewi sudah pernah ketemu? udah, Oh, karena ibunya Mbak Dewi pernah tinggal di sana ya? iya, pernah tinggal. Apakah ada tetangga Mbak Dewi yang di Bandar Jaya itu mengenali ibu Mbak Dewi? Mengenal, masih mengenal mama kok. Hmm. Kita sempat ngobrol, dikasih kopi, ya, untuk numpang istirahat lah, nyambung sama mama. Karena dari Pringsewu ke Bandar Jaya lumayan juga ya Mbak ya? Lumayan capek. Betul, lumayan capek gitu kan ya. Jadi, Ya. oke, jadi kayak Mbak dan keluarga besar yang ada di sini kayak berharap bisa bisa berjumpa lagi lah gitu kan ya. Karena secara tidak langsung mereka adalah sepupu kandung ya. Iya. Artinya kan ayahnya Mbak Dewi dengan ayahnya Alek dan juga Ferry itu kakak beradik kan? Iya. Iya. Sepupuan. Oke. Nah, berarti kalau boleh tahu nih Mbak, Bandar Jayanya itu di desa atau di kampung mana? Di pelosok sih ya, kita kurang tahu. Oh, bukan di kotanya Bandar Jaya. Bukan. Jadi masuk ke dalam lagi Iya. ke desa-desa. Banyak orang-orang Hindu apa ya? Orang Bali. Orang Bali ya. Oh, Itu di gitu. daerah situ. Kita nemunya tetangga mama itu di situ. Oh, untungnya tetangga Mama, tetangga Ibu Mbak Dewi dulu masih ingat ya? Iya, masih ingat. Padahal udah berpuluh-puluh tahun meninggalkan Bandar Jaya. Si dia masih ingat ada Weli, ada Untung, tapi kalau aku yang enggak sih. Karena Mbak Dewi waktu itu belum lahir ya? Belum lahir, cuma kakak-kakak aku aja yang di sana yang dikenal. Oh, Wali kakak-kakaknya. Untung, Oh, gitu. Iya. Aku Andre itu sama sekali mereka nggak tahu. Iya. Karena yang lainnya itu lahir setelah mereka pindah dari Bandar Jaya. Iya. Kita pulang ke Pringsewu baru ada kita. Oh gitu. Berarti keluarga Mbak Dewi yang berasal dari mungkin masih ada keturunan Jerman tadi, memang dari dulu tinggalnya di Bandar Jaya situ ya? Iya. Dan itu di daerah Bandar Jaya yang di kampung pelosok gitu? Iya. Yang masih banyak kebun-kebunnya luas gitu? Iya. Oh, nah itu juga selalu heran kenapa orang-orang keturunan Belanda atau keturunan dari luar negeri itu kayak selalu apa ya? Selalu tinggalnya di daerah-daerah pelosok gitu ya, Mbak ya? Kayak adem atau gimana lah gitu ya? Oke. Iya, oke. Termasuk Mbak Dewi ini juga tinggalnya di daerah yang lumayan jauh ya, Mbak ya? Ngelewatin sawah. Tapi lebih adem di sini kali ya, Mbak ya? Ya, nyaman di sinilah, enak. Iya, oke. Oke, baik Mbak Dewi, terima kasih untuk perjumpaan kita di malam hari ini, di sore hari ini. Semoga apa yang Mbak Dewi harapkan bisa bertemu dengan saudaranya, dengan Ferry, kemudian dengan Alex gitu ya, itu bisa terhubung kembali dan tentunya silaturahmi ini bisa disambung kembali. Kemudian dengan Andre juga, nanti Andre kalau ketemu pasti dia sangat senang sekali gitu kan ya. Dan saya selalu berdoa semoga melalui channel ini bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Mbak Dewi, sebelum saya tutup, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, rasanya cukup lah, udahlah. Cukup ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dewi. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda dan buat Anda semuanya yang mungkin mengenal Pak Alex dan juga Pak Ferry ataupun Pak Fran Kohler yang tinggal di daerah Bandar Jaya di perkampungan Bali. Mungkin nanti bisa kontak di channel ini. Semoga keluarga yang terpisah jadi terhubung. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Akhirnya Mbak.